di Citraland Celebes ini. Selamat sore juga buat para pemirsa yang ada di rumah, baik itu penonton YouTube maupun Facebook yang sedang menikmati. Siapkan minuman Anda, siapkan kopi, karena kita akan ngobrol otomotif yang pastinya akan menarik. Karena di samping saya dan Awi juga akan ada narasumber kita yang sudah pasti sangat expert di bidang otomotif, perwakilan beberapa komunitas yang sebentar kita akan perkenalkan. Gimana Wi sore ini? Gimana Wi sore ini? Alhamdulillah saya Om Gian. Ini akan seru ini Om Gian karena kita akan bicara ngobrol-ngobrol sama kakanda-kakanda kita lagi Om Gian tentang seputar otomotif. Betul. Nah, tanpa mungkin siapa tahu penonton sudah penasaran dengan siapa narasumber kita. Kita bisa langsung perkenalkan. Belum live. Oh, belum live. Sudah live, Mas? Sudah? Oke. Saya menyapa ulang para pemirsa Tribun Timur, Tribun News dimanapun berada. Sore hari ini kita live obrolan seputar otomotif di Citraland Celebes, Sulawesi Selatan, Makassar, dengan perbincangan otomotif dengan beberapa narasumber dari perwakilan komunitas yang pastinya akan menarik. Siapkan semua cemilan tak, karena kita akan ngobrol. Pun kalau ada pertanyaan silahkan bumbui kolom komentar di YouTube maupun di Facebook. Juga teman-teman yang ada di sini sore ini, silakan bisa kita saling ngobrol sebentar, bisa bertanya sama narasumber kita seputar otomotif. Baik, Wi. Ya Om Gian, gimana Om Gian? Jadi kita perkenalkan aja langsung, narasumber kita ya pada hari ini. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Penonton harus tahu narasumber kita ini. Iya, ada juga itu. Lama tak jumpa, dak tak rindu. Itu. Rindu lah. Dimulai mungkin dari sampingnya Abawi mungkin. Silakan diperkenalkan diri dulu. Dan dari perwakilan mana? Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Nama saya Hasim Kamal dari SCI Celebes. Celebes. Iya. Apa kepanjangannya? Bisa langsung dibilang kepanjangannya biar Swift. Swift Klub Indonesia. Swift Club Indonesia. Kasih tepuk tangan buat Swift Club Indonesia. Korwil Pare-Pare, Pinrang, Sengkang, dan Baru. Oke, Om siapa tadi? Saya lupa. Hasim Kamal. Om Hasim Kamal. Katanya tepuk tangan buat kasih Om tepuk Hasim tangan Kamal. buat Om Hasim. Kemarin katanya kalau ngobrol sama teman-teman otomotif panggilannya Om gitu. Betul sekali Om. Betul ya? Betul Om. Panggilannya Om dan tante-tante. Tante ya? Sri Kandinya tante? Ya, betul Om. Oke, saya menyapa juga para tante-tante Sri Kandi Otomotif. Silakan simak obrolan ini karena akan menarik. Ada Om Hasim dan di sebelahnya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tentunya. Perkenalkan nama saya Irwan Rosidi, perwakilan dari Hyundai dari Galesong Group. Jadi untuk sore hari ini kami akan membawa tema dari produk otomotif yakni mobil EV, mobil listrik kami seperti itu. Baik, terima kasih. Om Iwan ya, Om Irwan. Iya, Irwan. Om Irwan dari Hyundai. Kasih tepuk tangan buat Om Irwan dari Hyundai. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati rekan-rekan dari peserta Food Bazaar Citraland Celebes. Sungguh berbahagia kita bisa berjumpa di sini ya untuk beromotif. Jadi saya Hardi dari perwakilan PLN Induk Wilayah Sulsel Rabar yang mencakup wilayah kerja adalah Sulsel, Sultra dan Sulbar. Jadi tadi Hyundai sudah bicara masalah EV ya, electric vehicle. Jadi nanti kami akan cerita tentang apa-apa saja program dan support dari PLN untuk electric vehicle. Oke, kasih tepuk tangan buat Om Hardi dari PLN. Silakan, berikutnya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat rekan-rekan Food Bazaar. Saya atas nama Ipung Halilintar, ya, mewakili HTCI Pemda Sultan Batara, Honda Tiger Club Indonesia, yang membawai 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Wow, luar biasa Om Ipung ini, dari 3 provinsi ya, Om Ipung ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Tiger, Honda Tiger ya. Honda Tiger Club Honda Indonesia. Tiger Club. Ya, Club Indonesia. Betul ya? Ya. Oke, baik, Wi, kita langsung tanya-tanya. Ya, tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu Tribuners mungkin yang lagi nonton kita live streaming ini Om Gian. Yang lagi mungkin lagi ada lagi nonton di rumah atau gimana, semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa saksikan terus kegiatan kita ya Om Gian ya di Ciputra Food Bazaar dan pada hari ini juga ini hari terakhir Om Gian karena dari tanggal 14 sampai 15 kita laksanakan dan
Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tak lupa juga kita ucapkan banyak terima kasih buat para sponsor yang telah mensupport kita sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu Om Gian. Jadi sore ini juga dihadirin sama beberapa teman-teman komunitas ya. Terus juga di samping sana kata panitia ada buat tempat test drive di samping kiri kita. Jadi yang mau test drive juga boleh coba-coba ataupun apa namanya bisa. Terus mau bersilaturahmi juga dengan teman-teman komunitas juga di depan kita ini semua teman-teman komunitas. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman komunitas kita. Baik, kita langsung ke narasumber kita. Nah, terkait komunitas otomotif, nah kita tahu kan di Makassar ini kita sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan hadirnya beberapa brand otomotif di Kota Makassar. Nah, kehadiran komunitas sendiri, nah seperti apa peran dari komunitas ini untuk lebih menghidupkan lagi baik itu industri maupun seputar kegiatan-kegiatan nanti ke depannya. Mungkin bisa dimulai dari Swift dulu ya, dari sebelah kiri. Om Iwan tadi. Om Hasim. Sorry Om Hasim. Silakan, mulai dari Om Hasim dulu. Mungkin bisa dicerita sedikit tentang Swift. Kemarin juga kita sempat ngobrol sama Swift juga. Nah ini apa perbedaannya, kemudian apa program-program dan bagaimana sinergi-sinergi dari komunitasnya. Silakan Om Hasim. Terima kasih Om. Kalau masalah untuk memperkenalkan kita punya program untuk DSCI, kita artinya melihat dari sisi dari Banksoksnya kita memperkenalkan untuk rencana atau program untuk kedepannya. Jadi untuk memperkenalkan untuk seperti bantuan sosial, kegiatan sosial ya. Sosial dengan tajil, dengan berbuka bersama, dengan touring-touring dan melalui Instagram atau Facebook gitu. Berarti bergerak selain di konvensional, digital juga betul masuk sekali, juga. Karena era digital saat ini memang era yang sangat pesat juga, betul, sehingga mungkin Swift Indonesia, Swift Club Indonesia memanfaatkan itu ya. Betul Om. Nah untuk program terdekat dari Swift Indonesia nih, apa nih? Apa yang mesti teman-teman tahu? Untuk memperkenalkan saja. Promosi dulu. Promosinya ya Om. Oke. Jumlah anggota? Jumlah anggota sekitar 80 orang Om. 80 orang. Ya, Wah. Ini di Makassar ya Om ya? Makassar. Kasih tepuk tangan dulu buat Swift Indonesia. Ke narasumber berikut atau gimana? Masih mau ke Om Hasim dulu? Ditanya dulu Om Hasim. Ada yang mau ditanyain lagi ke Om Hasim? Sudah cukup. Cukup ya? Iya. Kita berikan aja langsung ke ya, sekarang dari narasumber kita yang berikutnya Om Gian. Hyundai Indonesia. Karena tadi ada program-program yang mau disampaikan ke teman-teman pemirsa maupun teman-teman yang ada di sini dan para penikmat otomotif. Silakan Om. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi kali ini kami akan mengupas tentang produk EV atau electric vehicle, yang mana mobil ini adalah mobil masa depan dengan beragam fitur dan jarak tempuh dan desain yang lebih inovatif karena produk generasi terbaru kami yakni Ioniq 5 yang bentar lagi launching di Kota Makassar nanti di tanggal 25 Mei di TSM. Tentunya kenapa kami ingin membahas tentang mobil EV? Yang pertama berkaitan dengan PLN juga terkait SPKLU untuk pengisian kendaraan listrik umum yang sudah ada di Kota Makassar dan tentunya untuk memudahkan dari pemilik Hyundai ataupun mobil listrik ke depannya dalam pengisian daya listriknya. Walaupun bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing pemilik daripada Hyundai atau mobil EV tersebut, seperti itu. Dan tentunya ini dukungan dari pemerintah juga dengan wacananya itu 2030 mobil listrik sudah beredar sebanyak 30% seluruh kota ataupun seluruh Indonesia, seperti itu. Dan berkaitan dengan produk terbaru kami yaitu Ioniq 5, yang mana Ioniq 5 ini sendiri mengusung dengan teknologi dan ramah lingkungan yang pastinya kita tahu global warming ya gitu, terkait pemanasan global yang tentunya produk EV ini menjadi solusi gitu, menuju go green juga seperti itu. Dan tentunya sumber daya alam kita sebagai salah satunya kan minyak bumi ya, yang pasokannya terus menerus akan berkurang dan tentunya
mobil EV atau mobil listrik ke depannya itu jadi mobil masa depan. Walaupun saat ini pengguna mobil EV masih sangat sedikit, namun ke depannya tetap akan berkelanjutan seperti pada tahapan yang sebelumnya ya. Orang dulu menggunakan bahan bakarnya kan kayu, kemudian berlari ke minyak kemudian gas ya. Dan selanjutnya nanti mobil kedepannya akan menggunakan baterai. Dan baterai ini pun juga pengisiannya dari dukungan dari kantor PLN pun juga. Jadi kalau untuk program EV sendiri ini kebetulan ada Ioniq 5 yang mana dukungan EGMP atau Electric Global Modular Platform, yang mana platform eksklusif di generasi mobil listrik masa depan dengan desain inovatif, ruang kabin yang lapang, performa lebih tinggi, pengisian lebih cepat, dan jarak tempuh yang lebih panjang, seperti itu. Dan Ioniq 5 sendiri juga didukung dengan V2L. Apa sih itu V2L? Jadi vehicle to load, yang mana kendaraan ini bisa mengisi daya listrik di rumah, baik dari kulkas ataupun TV dan sebagainya, ataupun treadmill juga begitu. Jadi memiliki mobil EV, mobil masa depan ini tentunya bisa mendukung seumpamanya ini kalau keluarga ya, keluarga yang mau piknik ya, itu bisa bawa peralatan listrik yang untuk didukung dengan acara-acara piknik ataupun kegiatan-kegiatan outdoor lainnya gitu. Jadi keutamaan daripada fitur V2L ini, vehicle to load, yang bisa memberikan sumber listrik dari mobil listrik itu sendiri. Dan ada juga namanya V2V, yaitu vehicle to vehicle. Jadi mobil listrik ini bisa memberikan daya listrik kepada kendaraan listrik lainnya, seperti itu. Dengan Ioniq 5 ini pun juga mengusung dengan jarak tempuh yang sangat jauh nih, 481 km sekali pengecasan dari 100 sampai ke 0, jadi bisa menempuh jarak tempuh 481 km seperti itu. Dan untuk khusus Kota Makassar sendiri, untuk SPKLU mungkin nanti bisa dijelaskan dari pihak PLN ya, Bapak Ardi, untuk titik-titiknya ataupun daya pengisiannya yang memang jauh lebih cepat dibanding tempat-tempat yang lain. Kan biasanya nih yang dikhawatirkan pengisiannya di mana. Nah, pengisiannya kan kalau untuk mobil konvensional ya itu di SPBU, namun kalau kendaraan listrik sendiri itu di SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang terletak di kantor PLN yang terdekat di sini di Hertasning ya, seperti itu. Dan selanjutnya untuk mobil listrik juga kami itu apa sih kelebihannya dari mobil listrik lagi selain daripada ramah lingkungannya? Tentunya material yang digunakan. Itu material yang digunakan tentunya juga bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti itu. Jadi mobil listrik ini sudah ramah lingkungan, tentunya bebas dari polusi karena tak menggunakan emisi gas buang tentunya ya, seperti itu. Mungkin dan yang selanjutnya terkait mobil listrik itu bagaimana sih perawatannya gitu. Itu yang jadi pertanyaan umum ya. Bagaimana perawatan? Justru mobil listrik ini perawatannya sangat-sangat terjangkau. Karena apa? Salah satunya yaitu perawatan berskalanya hanya setahun sekali, yaitu jadi pengecekan daripada kelistrikan, dan itu pun juga bisa dilakukan di dealer kami yaitu Hyundai Petarani, terletak di Petarani sendiri Petarani. Gitu, iya di Petarani seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan juga test drive, kebetulan kami juga sudah ada mobil listrik yang kami sediakan yaitu Hyundai Kona. Hyundai Kona ini juga mobil listrik best seller kami begitu. Karena alhamdulillah pemerintah Kota Makassar juga mendukung ya mobil listrik ini, dan beberapa muspida juga sudah menggunakan mobil listrik tersebut, seperti itu. Jadi untuk Ioniq 5 mungkin akan launching nanti di tanggal 25 Mei. Jadi yang untuk mau pengen ngecobain mobil generasi terbaru kami yaitu mobil listrik Ioniq 5 mungkin bisa datang langsung di TSM atau bisa langsung ke dealer Hyundai Petarani, seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat jelas dari sebelum ke Om Ardi, saya mau memperjelas dulu sedikit mengenai mobil listrik ini. Nah, kalau kita bicara mobil listrik kan ada dua sisi kan, ada mobil yang sekarang ini kan, ya,
konvensional dan mobil listrik. Konvensional. Nah, kalau kita bicara negara-negara lain, seberapa banyak persentase yang saat ini telah menggunakan mobil-mobil listrik? Angkal pakai Jerman, kemudian Amerika, kemudian Jepang. Baik, ya. Ya, mungkin. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa mobil listrik untuk di negara-negara maju, itu mobil listrik itu kan beragam merek ya, beragam merek dan salah satunya itu Hyundai mengeluarkan mobil listrik yaitu Kona-nya, mobil Kona dan mobil Ioniq. Jadi untuk untuk Eropa ataupun di Asia, di Cina, di salah satunya produksi dari Hyundai yaitu Korea Selatan ya, sudah menggunakan banyak menggunakan mobil listrik karena memang dukungan dari pemerintah setempat juga. Jadi untuk mobil-mobil listrik ini sudah dikembangkan dan sudah banyak digunakan di Korea Selatan sendiri karena kebetulan Hyundai ini produk dari Korea Selatan seperti itu. Oke. Ya, sedikit lagi sebelum lanjut ke Pak Ardi. Nah, kalau kita tadi kan antara mobil konvensional dan mobil listrik, nah kedepannya kan akan menjadi head to head kan antara kita memilih nih menggunakan mobil konvensional atau mobil listrik. Nah, apa pertimbangan yang paling rasional buat calon pembeli nantinya untuk membeli mobil? Baik. Berpaling Iya. begitu kan? Iya. Oh, iya. Yang pertama gini, untuk perbandingan ya, mobil konvensional ya seumpamanya masyarakat kan condong bahan bakarnya gasolin ya atau premium petrolhead ya seperti itu, atau Pertamax. Jadi perbandingannya jadi gini, kalau kita ngisi bahan bakar ya 100-200 ribu pemakaian 2-3 hari ya. Seperti itu. Dan kalau kita ngisi daya listrik, ini jadi untuk mobil listrik itu kan jarak tempuhnya di atas 300 atau yang generasi terbaru kami itu sekitar 481 km sekali pengecasan. Ya, sekali pengecasan. Dan itu bisa kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu sekali pengecasan. Dengan daya kan per kWh kan berlaku umum ya. Kalau nggak salah 1440 ya, berlaku nasional ya Pak ya. Iya baik, itu untuk home chargingnya. Jadi 1440 dikalikan dengan kapasitas baterai yang salah satunya kami mobil Kona yaitu sekitar 32 kWh ataupun yang Ioniq 5 kami 72 kWh. Itu jadi 1440 dikalikan 32 kWh itu sekitar 54.000. Jadi 54.000 kita bisa menggunakan selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, dibandingkan mobil konvensional sekali pengisian 100-200 ribu pemakaian 2-3 hari. Berarti kalau kurang lebih 1 minggu 5-600 ribu. Nah 5-600 ribu ini kita bandingkan sekali pengecasan itu kita mengeluarkan kocek atau duit itu sekitar 54 ribuan. Jadi perbandingannya seperti itu. Namun memang mobil listrik memang saat ini kan masih harganya ya relatif lebih tinggi karena mungkin dari material yang kita gunakan. Namun mungkin kedepannya mobil listrik ini ya mungkin jadi alternatif lah kalau memang bahan bakar yang memang saat ini lagi susah-susahnya ya, apalagi bahan bakar sekarang saat ini naik gitu ya. Ya seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Menarik karena kita bicara mengenai mobil listrik yang saat ini memang lagi mulai berkembang di berbagai negara. Nah, kita langsung mungkin ke Pak Omardi dari PLN menyampaikan mungkin beberapa hal. Silakan, Pak Ardi. Ya, terima kasih. Jadi berangkat dari penyampaian dari rekan-rekan dari Hyundai ya mengenai mobil listrik. Jadi dimulai dari Perpres nomor 55 tahun 2019 mengenai pengurangan BBM dan untuk udara yang bersih. Jadi kita di PLN mendukung program KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, di sini sebagai wujud dukungan PLN sekarang ya dari pembelian Hyundai ya maksudnya itu ada paket home charging ya. Nah, ini fasilitas dari PLN pertama di home charging ini yang kapasitas 7.700 kW ya. Itu PLN memberi diskon. Pertama untuk pasang baru khusus untuk kebutuhan home charging tadi. Untuk pasang baru untuk satu pas sampai 7.700 itu hanya 850.000. Yang seyogyanya 7.700 sekitar 7.500.000 lah kalau normal ya.
Nah, untuk 3 pasnya sampai 13.000 itu 8.500.000. Itu untuk pasang baru, khusus untuk home chargingnya yang paketan dari Hyundai tadi. Nah, jika sudah ada listrik di rumah, mungkin tinggal tambah daya. Nah, tambah daya sampai 7.700 hanya 150.000. Dan jika itu 3 pas sampai 13.000 itu sekitar 450.000. Itu untuk paketan diskonnya. Dan yang lebih menariknya lagi, bahwa untuk pemakaian home charging di rumah, itu mendapat 30% diskon. Dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Jadi ketika, ya ini kan untuk masa depan, bahwa ketika 1 hari dipakai, itu mobil listrik kan kebanyakan yang tidak sampai habis ya. Nah, itu pelanggan tinggal colok di jam 10, nanti tunggu sampai jam 5 pagi, itu langsung penuh kembali. Dengan harga tadi sampaikan 1.440,7, ditambah lagi diskon 30%. Nah, itu akan kelihatan otomatis nanti pada saat rekening listrik yang terbit. Itu dari home charging. Nah, bagaimana kalau seperti mobil konvensional ini, seperti SPBU. Nah, ini PLN ada program juga yang telah disebutkan tadi, stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Jadi layang SPBU, jadi untuk para pemimpin mobil listrik ini ketika ingin mengecas dan di jalan ternyata wah ini mau jalan tinggal sedikit, bisa ke SPKLU. Nah, di mana saja? Yang terdekat dari sini itu ada di UP3 Makassar Selatan di Tarsning dengan kapasitas 50 kW. Jadi kalau di rumah itu mengecas full itu dari jam 10 sampai jam 5 pagi, di sini cukup 1,5 jam langsung full. 1,5 jam sudah 1,5 full? jam, ya. Itu pun kalau dari nol. Nah, kalau kebanyakan kan tidak mulai dari nol, bisa jadi mungkin 30%, 40%. Ya, untuk ngisi supaya bisa jalan putaran Makassar, ya mungkin 15 menit cukup, langsung bisa dipakai sehari-hari. Nah, selain di Tasning, UP3 Makassar Selatan, ada juga di daerah Mengesidi, jadi ULP Mata Angin, itu berkapasitas 25 kW. Dan ada juga di daerah Sultra, maksudnya Sulawesi Tenggara itu ada di PLN Uwa-Uwa. Dia berkapasitas 2 kali 25. Jadi yang seperti Batu Angin ada 2 unit. Berarti Makassar cuma 2, Pak? Ya, cuma 2 tempat pengisian ya, itu? jadi untuk selanjutnya nanti ada di kantor gubernur juga. Sebagai ini ya, pemimpin daerah tertinggi, jadi kami juga memfasilitasi untuk daerah sana. Dan juga di luar Makassar ada Pare-Pare. Jadi 2 kali 25. Jadi ketika para pemilik kendaraan listrik yang tadinya mungkin ya tadi kapasitas 300 ya. Nah, mungkin sampai Pare-Pare itu 200, misalnya mau ke Palopo bisa ngisi dulu. Ya, ngisi dulu sebentar, barang 30 menit atau 40 menit bisa jalan lagi sampai ke Palopo. Nah, itu yang existing. Nah, rencana di tahun ini selain di kantor gubernur ya di Urip kapasitas 50 kW. Ada juga kita ingin mengkoneksikan sampai ke Manado. Jadi kita sudah sinergi dengan teman-teman di PLN Manado. Jadi tugas kita di sini kita untuk tahun ini memasang di Palopo, Mamuju baru naik di Sulteng. Karena di Sulteng sudah ada di kantor gubernur juga dengan kapasitas 50 kW. Jadi yang rencana di tahun ini semua 50 kW. Jadi jangan khawatir, sekarang sudah era mobil listrik ya. Jadi kami di PLN akan support dan tadi dan saya lupa sebutkan juga bahwa untuk pengisian itu menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi Charge-in, jadi tinggal di scan barcode itu akan pengisian layaknya kayak ngisi BBM konvensional. Ya mungkin itu yang disebut. Ya, Nanti kita lanjut lagi. Sedikit dulu pertanyaan ke Om Ardi. Kalau buat pajak listrik, mobil listrik itu sama dengan mobil konvensional? Nah ini turunan dari Perpres 55 tadi ya, yang saya sebutkan tadi tahun 2019 itu muncul juga permen yang mengatur tentang PPMBN. Jadi Permen Dagri nomor 8 tahun 2020. Jadi yang pasti untuk PPMBN ada diskon, cuma untuk per daerah kan beda. Jadi di Makassar ini yang pasti dia lebih murah lah dari konvensional. Jadi dia lebih murah ya? Ya, jadi kalau kita awam mobil listrik, kalau kita lihat mobil dan ada platnya itu di bawahnya biru, ya maksudnya, itu sudah pasti mobil listrik. Kalau konvensional kan hitam, putih, ya ini dia ada list birunya, hitam baru list biru itu mobil listrik. Itu tandanya Om Ardi ya? Iya.
Oke. Membedakannya. Terus Om Ardi kalau pengisiannya itu, pengisian baterainya itu, kalau di SPBU-nya itu berapa lama waktu yang biasanya untuk mengisi? Ya, jadi kan disampaikan di awal tadi, pertama dari kapasitas baterai dan juga dari kapasitas PKU tersendiri. Nah, yang terdekat di sini ada 50 kW itu di Artasning di UP3 Makassar Selatan tempatnya. Itu dari 0 sampai 100% itu 1,5 jam. Ya, jadi kalau kebiasaan mungkin sudah 30%, 40%, khawatir akan habis, yang isi saya sebentar barang setengah jam, itu sudah bisa 80 sampai 100% untuk kebutuhan kota ya. Jadi saya ulangi, ada di Hertasning, ada di Mongisidi, dan nanti ada di kantor gubernur. dan Mongisidi. Iya, di kantor PLN. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Om Ardi dari PLN. Siapa lagi Wi berikutnya? Ya. Om Ipung. Om Ipung dari komunitas Wah, ini Tiger fansnya Club Om nih. Ipung banyak sekali nih, komunitas Honda Tiger Club. Waduh, Om Ipung bisa sapa dulu mungkin teman-temannya. Silakan Om Ipung. Halo bro, semua. HTC mantap. Silakan diperkenalkan dirinya dan komunitasnya Om Ipung, program-programnya juga. Silakan. Oh, iya. Terima kasih Om. Saya dari mewakili Wakapenda saya, dan saya cuma wakil Wakapenda Honda Tiger Club Indonesia Pemda Sultan Batara, yang singkatannya Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Ya. Adapun program-program kami di khususnya HTCI Pemda Sultan Batara adalah pertama sudah tersusun program-program yang kita sudah susun dan disepakati bersama. Ada masalah baksosnya, aturan klubnya, dan aturan-aturan berlalu lintas yang baik dan memberikan contoh kepada masyarakat cara mematuhi aturan yang tidak membuat rugi masyarakat luas. Ya. Adapun tujuan kami, tujuannya dan harapan, semoga kota dan kabupaten bisa kami jadikan HTCI. Ya, ya, ya. Pemda Sultan Batara terdiri dari 20 klub. Ya, dengan member 2.500 orang. Itu di tiga provinsi? 3 provinsi, iya. Belum yang lainnya. Iya. Untuk Pemda Sultan Batara aja itu. Dari 20 klub, 2.500 member. Nah, adapun masalah harapan kami akan menjaga citra baik sebagai pengguna, khususnya Tiger yang otomatis sudah tidak diproduksi lagi. Ya, ya, kami pecinta motor tua, tapi hobi kami mahal. Ya. Dan kami tetap akan melestarikan dan tak ada kendaraan lain yang bisa goda kami, karena kami sudah mencintai hobi kami. Luar biasa ini Om Ipung. Ya. Tepuk tangan dulu, Om. Iya. Om Ipung, ini kan Tiger kan ini sudah tidak ada produksinya Om Ipung, susah Iya. kan? Iya, benar. Nah itu gimana kalau ada member mau masuk, mau gabung di komunitas Tiger ini? Kayak saya nih mau gabung nih Om, tetapi kan Ya. pertama saya tidak punya uang pertama untuk beli motor Om Ipung. Nah Ya. yang kedua, motornya tidak ada Om Ipung sekarang kan Ya, produksinya. ya. Nah itu gimana tuh Om Ipung? Gampang. Om tinggal gabung-gabung dulu gimana caranya, meskipun belum memakai Tiger. Ya. Artinya jadi simpatisan, mempelajari bagaimana keadaan kami di klub HTCI. Ya. Nah, suatu saat kalau Om sudah tertarik, otomatis punya pikiran gimana untuk mendapatkan Tiger. Dan kami tidak akan membiarkan di situ tidak kesampaian itu keinginannya. Dan bukan cuma satu saudaranya, beribu akan membantu Om untuk mendapatkan Tiger. Dan ada jalannya. Ya. Ya, silakan. Iya. Mantap ini, Om Gian. Menarik ini Tiger, karena teman-teman saya juga di Surabaya kan banyak juga anak-anak Iya, Tiger iya, di iya. Bandung.
Nah, sejauh mana sinergi antara teman-teman di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ini, Utara, dengan teman-teman Tiger Club di provinsi lain, Om Ipung? Oh iya. Silakan. Satu moto kami, mereka adalah brother kami, saudara kami. Sering Ya. ada event yang melibatkan Tiger seluruh Indonesia ya? Oh, Om Ipung, ya? ada. Itu apa, semacam event apa? Eventnya kayak Jamnas, Wingday, Anniversary Club. Iya. Dan Sudah kami berapa tahun? harus support. Sudah berapa tahun Tiger Club ini? Om Ipung? Kalau untuk Pengda 8 tahun ya. Untuk Pengda Sultan Batara, iya. Kalau HTCI PP 22 tahun ya. 22 tahun. 22 Iya, tahun, wah iya. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Iya. buat Tiger Club Iya. Indonesia. Baik, Wi, kita jeda dulu buat segmen 1. Buat teman-teman pemirsa di rumah juga bisa menyantap hidangan di atas ngopi-ngopi dulu. Dan teman-teman juga di sini bisa pesan-pesan minuman dan makanan di tenan-tenan yang sudah disediakan oleh panitia dan para sponsor. Baik, kita jeda di segmen 1 untuk masuk ke segmen yang kedua. Yuk. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, kita ketemu lagi. Masih di Ciputra Food Bazar Festival ya, Om Gian ya. Jadi masih ramai di sini dan kita juga masih dengan narasumber kita yang tadi yang kita ngobrol-ngobrol, Om Gian. Otomotif dan mobil listrik ya, Nah, kendaraan listrik. Ada yang menarik dari sini Om Gian karena Ya. sekarang kan di Makassar ini khususnya Sulawesi Selatan, Makassar ini lagi sudah banyak mobil-mobil listrik ini Iya. Om Gian. Pemakainya juga Pemakainya sudah lumayan banyak. Sudah Ya. banyak. Nah, ini kita mau tanya Om Gian, gimana masalah spare part dan servis-servisnya itu gimana itu? Ya, mungkin ke Om Hyundai dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Ini mungkin ya pertanyaan yang bagus ya Pak ya, gitu Om. Baik, jadi untuk pemilik ataupun yang berencana mengganti mobil dari mobil konvensional ke mobil listrik, dealer kami ini kebetulan sudah mendukung dengan namanya 3S ya, service, sales, dan spare part. Jadi di Hyundai Petarani sendiri untuk dukungan suku cadangnya sudah tersedia dan jangan khawatir kalaupun memang ada kondisi di mana mobil listrik ataupun mobil konvensionalnya di khusus Hyundai itu sudah tersedia secara general ya untuk spare partnya dan ditambah lagi nih untuk mobil listrik
itu ada namanya garansi baterai selama 8 tahun. Jadi garansi baterai selama 8 tahun inilah yang diberikan kepada si pemilik mobil listrik tersebut. Jadi dan selanjutnya dan setiap pembelian mobil listrik di Hyundai Petarani ini sudah mendapatkan namanya gratis charging. Jadi kebetulan di kantor kami di Hyundai Petarani sudah tersediakan home chargingnya juga. Jadi bila memang dalam perjalanan melihat kapasitas baterai mobil listrik merasa kurang ataupun pengen di charging, boleh nanti singgah di Hyundai Petarani begitu. Dan yang selanjutnya ini yang saya mau bahas terkait home charging yang nanti setiap pembelian mobil listrik itu sudah diberikan nanti home charging, yang mana bila si pemilik mobil listrik mau integrasi ke home charging itu nanti ada diskon khusus yang diberikan dari PLN, yakni sebesar 30% yang akan diberikan pada saat pengisian di jam-jam yang sudah ditentukan dari pihak PLN. Mungkin nanti untuk waktunya nanti akan bisa dijelaskan secara detail juga dari Bapak Ardi ya, selaku perwakilan dari PLN. Dan tentunya si pemilik mobil listrik juga, ini mungkin ada yang bisa saya jelaskan sedikit ya terkait daya baterainya yang memang untuk generasi terbaru yaitu Ioniq 5. Itu kapasitas baterainya 72 kWh, yang mana jarak tempuhnya jauh lebih tinggi daripada mobil Kona kami atau generasi sebelumnya. Yang mana generasi sebelumnya hanya 300 km, yang ini untuk Ioniq 5 nanti itu sekitar 481 km. Jadi pemakaian selama kurang lebih 2-3 mingguan keliling kota Makassar. Begitu. Jadi 481 km. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk masa garansi baterai tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu 8 tahun dan free maintenance selama 5 tahun, spare part selama 3 tahun dan warantinya selama 3 tahun. Ini untuk mobil listrik. Dan tentunya yang pengen coba mobil listrik, ya tadi saya sampaikan kami telah menyediakan mobil test drive juga. Yang pengen tanya-tanya mengenai produk EV ataupun kami juga ada display mobil konvensional, tetap masih ada mobil konvensional, yaitu kebetulan SUV compact kami yaitu Hyundai Creta, yang mana mobil Hyundai Creta ini produksi dalam negeri dibuat untuk Indonesia seperti itu. Dan mungkin Pak Ardi mungkin bisa jelaskan ya terkait home chargingnya seperti itu. Iya. Ya, langsung aja ke Langsung Pak aja Ardi. sama Silakan Ardi, Pak Ardi. Ya, makasih. Jadi tadi pada saat pembelian mobil listrik ya di dealer mobil listrik itu sudah ada paketan yang tadi disampaikan dari teman Hyundai, ada namanya home charging, itu kapasitas 7.700. Nah, support dari PLN PLN memberi tadi sebagai diskon pemakaian ya, tapi saya mulai dengan diskon untuk pasang barunya. Nah, jika ada home charging perlu ada listrik khusus lah ya. Jadi untuk pasang baru itu sampai dari satu pas itu sampai 11.000 itu cuman 850.000. Nah, kalau untuk Itu sekali pasang, Om Ardi. biaya pemasangannya itu. Biaya pemasangan. Pasang baru. Pasang baru. Kayak biasa kan kalau 7.700 itu kalau normalnya sekitar 7.500-an. Nah, untuk 3 pasnya sampai 13.000 itu dia 3.500.000 untuk biaya pasang barunya. Nah, untuk yang tambah daya, mungkin tidak mau pasang baru tapi tambah daya, untuk tambah daya sampai dengan 7.700 itu 150.000. Nah, untuk yang 3 pasnya sampai 13.000 itu sekitar 450.000. Nah, berikutnya untuk diskon. Jadi untuk pemakaian listrik kan sehari dipakai, nanti malam mau dicas sampai pagi itu akan full. Itu dari pukul 22 sampai pukul 5 pagi. Itu dapat diskon 30% dari kalau tarif rumah tangga itu ya sampai 7.700 itu 1.444,7. Sekitar itu. Nah, itu untuk home charging. Jadi selain home charging kami juga ada stasiun pengisian layaknya SPBU. Jadi SPKL itu cukup scan barcode, nah tapi ada aplikasinya, namanya aplikasi charging yang bisa diambil di PLN Mobile. Ya, di PLN Mobile super app dari PLN yang melayani seluruh kebutuhan pasang baru, perubahan daya,
sementara, dan kalau ada pengaduan, mati lampu atau segala macam pengaduan. Jadi di dalam aplikasi PLN Mobile tersebut ada aplikasi charging yang ketika kita mendapatkan SPKLU, kita tinggal barcode, kita scan barcode-nya di sana, itu otomatis akan terkonek dengan sistem kami dan tinggal dicolok. Tapi di dalam aplikasi itu dipilih mau berapa kWh. Ya tadi sebagai contoh tadi sekitar 50.000 ya Mas ya, itu sudah bisa sampai full itu. Terima kasih. Oke, Ya, makasih. makasih Mantap ya, Pak Om Adi. Gian ya. Ya, saya ini kalau orang punya mobil unit lama Hyundai, anggaplah begitu ya, dia punya konvensional, kemudian dia mau nukar nih, mau tukar ke mobil listrik, gimana tuh mekanismenya, Baik, Pak Irwan? jadi itu namanya tukar lama ya, jadi trade-in ya, tukar mobil lama ke mobil baru. Jadi sebenarnya untuk saat ini program trade-in khusus mobil listrik masih belum ada, namun dari kami bisa memfasilitasi bagaimana caranya tetap bisa mendapatkan atau bisa memakai mobil listrik generasi terbaru seperti itu. Jadi nanti kita bantu prosesnya. Yang penting datang aja dulu ke dealer kami di Hyundai Petarani. Jadi untuk program trade-in ini untuk khusus mobil listrik memang saat ini masih belum ada. Namun kedepannya kita lagi masih menunggu nih program-program apa saja yang diberikan dari Hyundai-nya seperti itu. Jadi kalaupun memang mau beralih boleh saja gitu. Nanti tinggal datang ke dealer kami di Hyundai Petarani untuk melakukan trade-in ya, seperti itu, tukar mobil lama ke mobil baru. Namun kalau untuk khusus Hyundai Creta juga bisa, itu ada program khusus memang trade-in, tukar mobil lama ke mobil baru, khusus mobil kereta. Namun kalau untuk mobil listrik yang jelas kalau memang pengen beralih nih ke mobil listrik, segera datang aja ke dealer ataupun nyobain dulu nih mobil listriknya seperti apa sih, kenyamanannya begitu. Nah, Mantap. Om Irwan, ini saya ada pertanyaan sedikit lagi nih. Ini mobil listrik kan ini kan pakai listrik kan. Nah itu gimana tuh kalau sementara kita ini kan Indonesia ini ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah kalau musim hujan gimana tuh Om Irwan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ini untuk terkait musim hujan. Bagaimana kalau mobil listrik kena hujan ya atau kena air? Apakah konslet? Ya seperti itu ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk mobil listrik sendiri karena desain dari EGMP ini, Electric Global Platform Modular, yang mana memberikan fitur keselamatan daripada mobilnya gitu. Jadi mobil ini tahan terhadap namanya genangan air, yang mana dibandingkan mobil konvensional yang masih menggunakan knalpot, bila melewati genangan air tentunya akan macet ya, karena genangan air air itu bisa masuk ke knalpot. Nah, sedangkan mobil listrik ini kita tidak menggunakan knalpot sehingga aman melewati banjir ataupun genangan yang setinggi sekitar 40 cm ataupun batas dari pertengahan dari ground clearance dari mobil kami seperti itu. Iya. Ya, jadi masih sangat-sangat aman. Ataupun juga pengisian di SPKLU dalam kondisi hujan ya. Jadi plug ataupun tempat charging itu kedap air. Jadi kalau pada saat pengisian jika terjadi rembesan air, secara otomatis dia akan menghentikan daya. Gitu. Ataupun pengisiannya secara otomatis. Jadi kebetulan mobil Hyundai sudah dibekali dengan teknologinya, jadi sehingga memberikan rasa khawatir itu sangat minim ya, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk membeli mobil listrik karena sekalipun melewati genangan air ataupun saat pengisian pengecasan mobil listrik tersebut masih sangat-sangat aman seperti itu. Oke. Thank you Pak Irwan. Saya beralih ke Om Yus dari kabar sehat Om Yus dari Swift Club Indonesia ya. Club Indonesia. Nah, tanggapan mengenai kendaraan listrik nih, Om Yus. Silakan. Saya kira mobil listrik ini betul-betul sangat menarik menurut saya, karena kita lihat cadangan bahan bakar tidak mungkin akan selalu ada, saya kira. Dan mungkin saat ini masih kelihatan sangat baru, tapi ke depan mungkin dia akan menguasai. Kalau kita berkaca sama handphone dulu kan, Android orang dulu berpikir tidak mungkin Android bisa mengalahkan Nokia, tapi toh sekarang akhirnya kan Android yang menguasai. Jadi dan apalagi mengenai ini
polusi kan jelas mobil listrik ini sangat tidak berpolusi. Nah, mungkin sosialisasinya ke masyarakat yang perlu diperkuat lagi, dan terutama tadi mungkin Pak dari PLN tadi sudah menjelaskan sudah ada di beberapa tempat ininya pengisiannya. Tapi Pak, saya bisa nanya langsung ke Hyun. Boleh, silakan. Terus itu Pak, dia servisnya mobil listrik ini sama enggak dengan mobil konvensional Pak? Ini terkait perawatan ya, perawatan. Jadi kalau mobil konvensional pada umumnya kan servis rutinnya 3-4 bulan ya Pak ya. Kalau untuk mobil listrik itu cukup setahun sekali, seperti itu. Itu pun juga pengecekan daripada motor listriknya. Dan ditambah lagi kalau mobil konvensional kan membutuhkan namanya oil engine ya Pak ya, atau oli mesin. Kebutuhannya itu 3-4 liter tergantung dari cc dari kendaraan itu ya Pak ya, seperti itu. Jadi mungkin butuh 3-4 liter untuk mesin 1500 cc seperti itu. Namun kalau untuk mobil listrik sendiri untuk engine pelumas itu kita nggak menggunakan. Jadi ditambah lagi ada namanya subsidi pajak dari pemerintah sebesar 90%. Jadi si pemilik mobil listrik itu untuk beban pajak tahunannya ya Pak ya, itu atau perpanjangan STNK setiap tahunnya itu ada potongan sebesar 90% dari pemerintah, seperti itu. Oke, menarik. Oke, mantap. Om Gian, Ipong, belum? Om Gian, ini kita ngobrol juga sama Om Ipong ini. Ya, Ada juga betul. nih sesuatu yang ingin mau disampaikan Om Ipong. Om Ipong, tanggapin dulu mengenai kendaraan listrik, Om Ipong. Tanggapan dari Tiger dari Club Tiger. Indonesia. Silakan, Om Ipong. Sangat menarik dan sangat membantu. Tapi boleh saya bertanya langsung Pak ya? Boleh ya. Bagusnya juga buat motor Tiger dari listrik. Ya, dari listrik Om Ipong ya, betul benar. Iya. Jangan Tapi cuma kerjasama mobilnya sama Om Ipong. Honda, biar touringnya agak hemat pakai listrik. Ya, terima kasih ya. Ya. Nah Om Ipong ini gimana nih Om Ipong? Apa agenda Tiger Club ini ke depannya ini Om Ipong? Apa mau ada acara apa ini yang heboh nanti nih mau dilakukan ini Om Ipong? Iya, pertanyaan sangat bagus dan terima kasih. Agenda kami di HTC Pemda Sultan Batara sudah tersusun semua. Dan dekat-dekat bulan nanti ini insya Allah kalau tidak ada halangan kami adakan acara kumpul bareng atau istilahnya Tudan Sipulung di Kabupaten Selayar. Insya Allah. Di seluruh Indonesia Om Ipong? Iya, kalau yang sempat hadir. Ya, tapi khususnya dalam lingkungan Pemda Sultan Batara. Ya, gitu. Itu diadakan di Selayar ya? Om Insya Ipong, Allah, insya Allah diadakan Kapan di itu Selayar. Om Ipong? Kapan acaranya? Kalau nggak ada halangan, bulan Juni tahun ini. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan buat Om Honda Ipong. Tiger. Baik, Wi, kita ada di segmen terakhir. Mungkin terakhir kita minta pesan-pesan atau komentar terakhir dari narasumber kita sebelum kita akhiri perbincangan kita sore ini karena kita dibatasi juga dengan waktu. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri dari Om Yus. Silakan. Bergiliran ke Pak Irwan, kemudian Pak Hardi dan Pak Ipung. Ingin ada mau disampaikan Om Yus Ya, buat silakan. teman-teman mungkin lagi nonton di rumah atau di mana aja ada yang mau disampaikan. Oke, baik. Kami dari Swift Club Indonesia sangat pertama-tama berterima kasih kepada Tribun dengan Ciputra yang sudah mengundang kita ke sini. Saya sudah 2 hari sebenarnya nih kemarin juga. Dan ya kalau saya sih mengapresiasi saja yang mobil listrik ini, dan kebetulan di sini ada PLN. Terima kasih. Kebetulan kami di PLN seperti yang kami ceritakan kemarin Pak, yang penghijauan di Bulukumba itu dibantu sama PLN. Kami bakti sosial menanam pohon di titik nol Bira itu disupport dari PLN Pak. Terima kasih. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih. Om Yus, silakan ke Pak Irwan. Baik, terima kasih semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ciputra Group dan Tribun Timur yang sudah memfasilitasi ya untuk acara ini. Dan selanjutnya kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang
pengen beralih ataupun mengganti unitnya ya ke mobil listrik, boleh langsunglah ke Hyundai Vetarani, kami siap membantu. Dan tentunya bukan hanya mobil listrik aja yang kami miliki, namun ada mobil konvensional lainnya yang mungkin masih pengen nyobain mobil konvensional sebelum beralih ke mobil listrik juga bisalah ke kantor Hyundai Vetarani. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Irwan. Ke Pak Hardi, silakan Pak Hardi. Ya. Jadi untuk kendaraan listrik ini ya kita dari PLN sangat mensupport dengan tadi sudah kita sampaikan program-program untuk mendukung percepatan kendaraan listrik ini ya. Dan juga untuk informasi lebih lanjut kita bisa membuka dari aplikasi PLN yaitu PLN Mobile. Di sanalah banyak fitur-fitur mengenai mobil listrik juga, terus apa juga promonya. Dan yang paling penting nih yang paling penting adalah untuk urusan kelistrikan ke PLN, jangan ke orang lain. Mantap. Silakan Om Ipung terakhir penutup. Pertama-tama saya ucapkan kepada Tribun Timur Ciputra Food yang telah memfasilitasi kami dalam halal bil halal, saya sesama pecinta otomotif, dan Tribun Timur sangat kami banggakan telah mengadakan acara ini yang langka bagi kami, utamanya Tiger HTC Pindad Sultan Batara ya. Beri tepuk tangan buat Bang Ipung. Dan kalau boleh Tribun Timur tetap menjadi mitra kami HTC Pindad Sultan Batara. Setiap ada acara-acara HTC Pindad Sultan Batara, semoga Tribun Timur bisa menjadi mitra kami dalam segala hal, insya Allah. Oke, beri tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Baik, saya ucapkan terima kasih buat Om Ipung, Pak Hardi dari PLN, Pak Irwan dari Hyundai, dan Om Yus dari Swift Club Indonesia. Menarik sekali obrolan kita, tapi waktu juga yang membatasi kita sehingga kita harus berpisah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat penonton yang sudah menyimak, pemirsa di rumah. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Oke, kita tutup. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.